Tuhan Yesus menegaskan satu hal, saudara-saudariku yang terkasih, bahwa apa? Kehidupan nanti itu berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Seperti halnya kalau kita melihat bagaimana orang Saduki itu memandang kehidupan setelah kebangkitan, itu seperti halnya kehidupan di dunia ini. Ada pernikahan dan lain sebagainya. Tetapi satu hal, berbedalah kehidupan kita saat di dunia ini dengan kehidupan nanti. Karena pada kehidupan nanti semuanya itu hanya memiliki satu tujuan, yaitu menyembah Tuhan. Oleh karena itu dari sini kita diajarkan satu hal. Kita hidup di dunia ini tentu kita berusaha untuk menghidupi hidup kita dengan kerja dan lain sebagainya. Tetapi satu hal jangan pernah kita lupakan, kita juga diajak untuk memikirkan kehidupan kelak. Kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini selesai. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena semua orang hidup bagi Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Suster, Ibu Bapak, Saudara dan juga saudariku yang terkasih di dalam Kristus, marilah sebelum kita mengawali dan memasuki perayaan syukur pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita memeriksa hati dan budi kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat pengampunan yang Kau sediakan bagi setiap orang yang memohon belas kasih-Mu. Semoga kami semua mau membuka hati untuk bertobat, berkat sabda Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab pertama Makabe. Pada waktu itu, Raja Antiokus menjelajahi wilayah pegunungan Persia. Didengarnya kabar bahwa Elimais, sebuah kota di negeri Persia, termasyhur karena kekayaan perak dan emas. Lagi pula di kota itu ada sebuah kuil yang sangat kaya, karena di sana disimpan alat-alat perang emas, serta baju baja dan senjata yang ditinggalkan Alexander, putra Filipus, Raja Makedonia, yang mula-mula menjadi raja atas orang-orang Yunani. Maka Antiokus pergi ke sana dan berusaha merebut kota itu serta menjarahnya. Tetapi ia tidak berhasil karena maksudnya ketahuan oleh penduduk kota itu. Mereka memberikan perlawanan kepada raja sehingga ia melarikan diri dari situ dan dengan menyesal mau kembali ke kota Babel. Kemudian datanglah seseorang ke daerah Persia, memberitahu raja bahwa bala tentaranya yang memasuki negeri Yudea sudah dipukul mundur. Khususnya Lisias, yang berperang dengan bala tentara yang kuat, telah dipukul mundur oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu bertambah kuat karena senjata, pasukan dan banyak barang rampasan yang mereka peroleh dari tentara yang sudah mereka kalahkan. Mereka telah membongkar juga patung berhala yang didirikan oleh raja di atas mezbah di Yerusalem.
Mereka telah memagari bait suci dengan tembok-tembok tinggi seperti dahulu. Demikian pula halnya dengan Bet-sur, salah satu kota raja. Mereka mendengar berita itu, maka tercenganglah raja dan sangat kacau pikirannya. Ia merebahkan diri di ranjang dan jatuh sakit karena sakit hati. Sebab semuanya tidak terjadi sebagaimana diinginkannya. Berhari-hari raja berbaring di ranjangnya dan terus-menerus dihinggapi kemurungan besar. Ketika merasa akan meninggal, dipanggilnya semua sahabatnya, lalu dikatakannya kepada mereka, "Tidur sudah lenyap dari mataku, dan hatiku hancur karena kemasikulan." Maka dalam hati aku berkata, betapa besar keimpitan dan kemalangan yang menimpa diriku sekarang ini. Padahal aku ini selalu murah hati dan tercinta dalam kekuasaanku. Tetapi teringatlah aku sekarang akan segala kejahatan yang telah kuperbuat terhadap Yerusalem dengan mengambil perkakas perak dan emas yang ada di kota itu, dan dengan menyuruh menumpas penduduk Yerusalem dengan sewenang-wenang. Sekarang aku menjadi insyaf bahwa semuanya itulah sebabnya aku ditimpa malapetaka ini. Sungguh, aku sekarang jatuh binasa di negeri asing dengan amat sedih hati. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, "Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu. Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu. Sebab musuhku telah mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapan-Mu. Engkau menghardik bangsa-bangsa, dan telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu." Haleluya, 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 haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah
di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Berkatalah Yesus kepada mereka, orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang kebangkitan orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabanmu tepat sekali. Maka mereka tidak lagi berani menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, ibu bapak, saudara dan juga saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Ada kelompok orang Yahudi itu yang tidak percaya akan kebangkitan, yaitu kelompok orang-orang Saduki. Sebagaimana kita dengarkan bersama di dalam bacaan Injil pada pagi hari ini. Orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan itu bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau seandainya ada kebangkitan, kemudian orang Saduki itu memberikan sebuah contoh, yaitu apa? Contoh perkawinan levirat di dalam tradisi orang-orang Yahudi. Perkawinan levirat itu seperti apa? Ketika seseorang itu menikah dan nampaknya suaminya itu tidak meninggalkan anak kepada istrinya, maka sekali lagi saudara-saudara dari suaminya yang belum menikah tentu saja wajib untuk mengambil istri, entah itu kakaknya, entah itu adiknya, untuk kemudian dijadikan istrinya, supaya nanti terjadi yang namanya apa? Proses kelahiran. Dan di dalam kitab suci tadi dikisahkan 7 kali karena 7 saudara. Lalu Tuhan, kalau ada kebangkitan, istrinya nanti itu bersuamikan yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, atau yang ketujuh? Sebuah pertanyaan yang logis tentu saja. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan satu hal, saudara-saudariku yang terkasih, bahwa apa? Kehidupan nanti itu berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Seperti halnya kalau kita melihat bagaimana orang Saduki itu memandang kehidupan setelah kebangkitan, itu seperti halnya kehidupan di dunia ini. Ada pernikahan, ya, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal, berbedalah kehidupan kita saat di dunia ini dengan kehidupan nanti. Karena pada kehidupan nanti semuanya itu hanya memiliki satu tujuan, yaitu menyembah Tuhan. Oleh karena itu dari sini kita diajarkan satu hal. Kita hidup di dunia ini tentu kita berusaha untuk menghidupi hidup kita dengan kerja dan lain sebagainya. Tetapi satu hal, jangan pernah kita lupakan, kita juga diajak untuk memikirkan kehidupan kelak. Kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini selesai. Rahmat Allah sendiri memampukan kita untuk itu. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkaulah yang menciptakan kehidupan dan mengendaki perkembangannya. Semoga Ekaristi yang kami rayakan ini menuntun kami di jalan kehidupan, yang menuju cahaya dan kehidupan abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita, komunitas keluarga, orang-orang yang kita cintai dan kita doakan,
Aktivitas kita pada hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, pergilah, misa sudah selesai.